Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggota 4 orang. 1. Muhammad Aryansah, NIM 2021 11526. 2. Aulia Aisyah, NIM 2021 11527. 3. Riza Anjar Febria, NIM 2021 11528. 4. Farihatul Zulfa, NIM 2021 11529, yang akan mempresentasikan materi dalam bentuk PPT yang berjudul Manajemen Keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi operasional perusahaan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan yang pada dasarnya dilakukan oleh individu, perusahaan, maupun pemerintah. Manajemen keuangan memiliki peran penting dalam perkembangan sebuah perusahaan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi landasan yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Fungsi keuangan atau pembelanjaan. Pada dasarnya, pembelanjaan berfungsi untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan. Fungsi secara terperinci adalah sebagai berikut. 1. Memperoleh dana yang diperlukan dengan sedikit mungkin pengorbanan atau biaya. 2. Menggunakan dana yang diperlukan manfaatnya maksimal atau sebaik mungkin. 3. Menghasilkan laba. Pembelanjaan pasif dan aktif. Pembelanjaan dalam perusahaan dapat dibedakan menjadi pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. 1. Pembelanjaan aktif. Pembelanjaan aktif adalah pengguna dana yang diperoleh yaitu berupa semua usaha untuk menanamkan dana yang ada dalam perusahaan dengan cara seefisien mungkin. 2. Pembelanjaan pasif. Pembelanjaan pasif adalah usaha mencari, memperoleh, atau menarik dana ke dalam perusahaan atau cara perusahaan memperoleh modal yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Penggunaan sumber dana. Menggunakan sumber dana perusahaan adalah suatu kegiatan dalam menggunakan atau menginvestasikan dana yang ada pada berbagai bentuk aset. Penggunaan dana tersebut dibuat dalam laporan perubahan yang disusun atas dasar dua neraca untuk dua waktu. Laporan tersebut menggambarkan transaksi dan perubahan dari masing-masing elemen tersebut yang mencerminkan adanya sumber atau penggunaan dana. Setelah mengetahui apa kegiatan utama dalam mendapatkan dana perusahaan, berikut penggunaan dana perusahaan. 1. Membayar kewajiban atau hutang. 2. Membiayai kegiatan utama operasional perusahaan. 3. Investasi atau pengembangan usaha. 1. Membayar kewajiban atau hutang. Penggunaan dana dapat dilakukan untuk pembayaran hutang yang jatuh tempo, terlebih lagi untuk hutang jangka panjang yang dapat menyebabkan pailit jika perusahaan tidak dapat memenuhi pembayaran tersebut. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan utama perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan sumber dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. 2. Membiayai kegiatan utama operasional perusahaan. Perusahaan dapat mengeluarkan dana untuk kegiatan operasional perusahaan agar dapat berjalan dengan lancar. Jika hal ini tidak dilakukan, perusahaan akan mengalami penurunan produktivitas dan kerugian bagi perusahaan. 3. Investasi atau pengembangan usaha. Kegiatan manajemen keuangan pada sumber dana perusahaan dapat menginvestasikan dana yang didapatkan dalam bentuk aktif atau pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Secara garis besar, terdapat dua pengguna laporan keuangan utama, yaitu pengguna internal dan eksternal. Setiap pengguna memanfaatkan penyajian laporan keuangan dari sudut pandang yang berbeda. Pengguna laporan keuangan pihak internal menggunakan laporan keuangan analisis investasi untuk mengambil keputusan. Jenis laporan keuangan ini juga biasa disebut laporan keuangan manajerial. Pengguna laporan keuangan internal terdiri dari pemilik, manajemen perusahaan, dan karyawan. Selanjutnya, pengguna laporan keuangan pihak eksternal terbagi atas beberapa kelompok yang masing-masing memiliki tujuan dan minat yang berbeda. Pengguna laporan keuangan eksternal terdiri dari investor, analisis investasi, pemberi pinjaman atau kreditur, lembaga pemeringkat, kompetitor, pemasok, masyarakat umum, dan pelanggan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan analisis mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan yang melibatkan neraca dan laba rugi. Analisis laporan keuangan ditujukan untuk mengetahui dan menilai prestasi manajemen keuangan, operasi, dan lainnya.
Penilaian ini juga ditujukan untuk melihat kinerja karyawan dan melakukan perbaikan atas hal yang dirasa kurang. Analisis laporan keuangan memiliki tujuan yang lebih spesifik seperti: pertama, mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi utang-utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kedua, menilai kinerja bisnis pada tahun berjalan. Ketiga, membandingkan nilai perusahaan sendiri dengan pesaing. Keempat, mengetahui kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset ke arah yang lebih menguntungkan. Kelima, memproyeksikan bisnis yang terjadi di masa depan. Keenam, mengetahui perubahan posisi keuangan pada periode tertentu. Ketujuh, mengidentifikasi pos-pos keuangan yang bermasalah. Metode analisis laporan keuangan. Secara umum ada dua metode analisis laporan keuangan, yaitu metode horizontal dan metode vertikal. Analisis horizontal. Metode analisis keuangan horizontal adalah metode analisis dengan membandingkan pos-pos laporan keuangan yang sama pada periode yang berbeda. Biasanya, perbandingan laporan keuangan yang dianalisis menggunakan 2 atau 3 periode, di mana periode yang lebih awal digunakan sebagai dasar pembandingnya. Analisis ini digunakan dengan melihat persentase penurunan dan kenaikan pos-pos laporan keuangan dari periode yang dibandingkan. Analisis vertikal. Analisis vertikal digunakan dengan membandingkan pos-pos keuangan yang berbeda pada satu laporan keuangan yang sama di satu periode yang sama. Oleh karena itu, analisis vertikal sering disebut juga sebagai metode analisis statis.